Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran untuk hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hanna ya Mannan, akrimna bi nuril fahmi, wa ahrijna min dhulumatil wahmi, wa arzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Musawimin atau biasa dipanggil sama anak Pak Muso, guru produktif multimedia SMK IPM 8 Sidoarjo, akan menyampaikan materi mata pelajaran teknik pengolahan audio video, di mana mata pelajaran ini khusus untuk anak kelas 3. Nah, dengan topik alur produksi multimedia. Kenapa sih kok alur produksi multimedia? Apa sih pentingnya alur produksi multimedia? Apa sih tujuannya alur produksi multimedia? Nah, kenapa alur produksi multimedia? Karena gini anak-anak ya, sebelum kita membuat sebuah karya, kita itu harus mempersiapkan terlebih dahulu konsep, berkas, dan lain-lainnya. Dan tujuan apa sih alur produksi multimedia itu dibuat? Agar apa? Agar ketika kita membuat sebuah karya itu lebih terarah. Jadi waktu kita tidak terbuang sia-sia. Itu tujuan dari materi alur produksi multimedia. Nah, alur produksi multimedia itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada praproduksi atau pre-produksi. Yang kedua ada produksi, dan yang terakhir ada post produksi atau pasca produksi. 3 alur ini harus kalian kuasai sebelum kalian membuat sebuah karya. Untuk lebih lengkap atau lebih lanjutnya, yuk kita pindah tempat saja, oke? Nah, kita sudah pindah kan? Tapi di situ nggak ada saya, tapi ada PPT tentang teknik pengolahan audio video. Ya, oke, kita next ya. Nah, alur produksi multimedia tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada 3. Yang pertama, preproduksi atau praproduksi, yaitu apa sih? Proses penuangan ide, gagasan, persiapan konsep untuk sebuah produksi. Ya, next ada yang namanya produksi. Produksi adalah proses pembuatan sebuah karya atau konten. Dan proses yang terakhir adalah post atau pasca produksi, atau biasa yang saya sebut dengan finishing. Nah, ada 5 aspek dalam proses pre atau pra produksi. Yang pertama, pembentukan sebuah tim. Ini sudah saya sederhanakan ya anak-anak. Jadi dalam proses ini harus ada tim yang meliputi ada seorang sutradara, ada seorang scriptwriter, kameramen, sama editor. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, sinopsis adalah ringkasan dari sebuah cerita.
Kalau saya ibaratkan sebuah film adalah ini trailernya dari potongan-potongan dari sebuah film tersebut dijadikan satu yang berfungsi untuk apa? Untuk membuat orang-orang penasaran sehingga mereka ingin lihat karya atau film tersebut. Next, ada yang namanya narasi. Narasi adalah pengembangan sebuah cerita dari sinopsis tersebut. Jadi kalau di film, kalau saya contohkan film, ya filmnya itu adalah bentuk dari narasi. Trailernya adalah sinopsis, narasi adalah filmnya. Ada lagi yang namanya storyline. Storyline adalah alur dari sebuah cerita yang digunakan sebagai petunjuk dalam proses produksi. Jadi alurnya, jadi petunjuk. Ketika kalian melakukan produksi, kalian harus melihat yang namanya storyline. Selanjutnya ada yang namanya schedule. Nah, schedule itu apa sih? Schedule itu ada jadwal proses pembuatan sebuah karya. Jadi kalian schedulekan kapan mulai persiapan, kapan mulai produksi, dan yang terakhir kapan ketika kita mulai melakukan apa? Finishing. Selanjutnya akan saya bahas lebih lengkapnya terkait dengan pembentukan tim. Bahwasanya tadi sudah saya sederhanakan ada 4. Yang pertama ada seorang sutradara, ada seorang scriptwriter, ada seorang kameramen, dan ada seorang editor yang memiliki peran tersendiri. Ya. Nah, ini ada contohnya di sebelah kiri saya, bisa dilihat ya. Itu ada siapa? Itu adalah sosok sutradara. Namanya siapa? Mas Hanung Bramantyo. Ya, sutradara itu ngapain sih? Nah, sutradara itu orang yang mengatur jalannya sebuah produksi. Jadi seperti itu. Semua diatur oleh seorang sutradara. Selanjutnya sebelah kiri saya juga, nah bisa dilihat ya, ada siapa? Mas Raditya Dika. Dia seorang scriptwriter atau penulis naskah. Ya, jadi kalau sebuah karya atau sebuah film itu biasanya sebelum kita produksi harus ditulis terlebih dahulu. Nah, ini Mas Raditya Dika ini salah satu scriptwriter yang bisa dikatakan terkenal di Indonesia. Ya, banyak karya-karyanya. Next ada lagi. Nah, sebelah kiri lagi ya. Nah, ini ada kameramen dari Trans TV. Ya, yang bertugas untuk mengambil gambar atau video atau sebuah karya itu tersebut. Yang terakhir, nah sebelah kiri juga ada kakak cantik kita ya. Ini mungkin di Indonesia kurang familiar. Beliau adalah seorang animator sih sebenarnya. Tapi kalau orang itu seorang animator, biasanya dia juga bisa ngedit sebuah project atau biasa disebut seorang editor. Ini adalah Kak Rini Sugianto, seorang animator asal Indonesia yang kebetulan ada karya di luar negeri, yaitu film animasi dengan judul Tintin. Itu animatornya ya Mbak atau Kakak Rini Sugianto ini. Ya. Next. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada kan anak-anak ya. Nah, itu adalah contoh dari sinopsis dari ringkasan sebuah cerita. Kita next lagi. Oke, ya, sebelah kiri, tetap di sebelah kiri saya ada yang namanya narasi. Ya, narasi itu apa? Penjelasan dari sebuah sinopsis tersebut. Jadi paragrafnya agak panjang. Kalau tadi di sinopsis itu sifatnya sedikit dan menggantung. Kalau di narasi dijelaskan secara rinci apa yang terjadi. Nah, di sebelah kiri saya ya bisa dilihat ada storyline. Nah, ini format storyline kalau di Google atau di buku yang lain itu sangat banyak. Tapi ini sudah saya sederhanakan, yang dimana harapan saya ketika saya buat storyline ini, format storyline ini kalian mudah untuk memahami, Mas Mbak. Ya, di situ ada scene, ada sekuen, ada adegan, ya. Terus ada lagi apa namanya tempatnya, pukulnya di mana. Lah itu juga ada keterangannya. Jadi dituangkan di situ semua. Nanti ketika produksi kita lihat, oh jam sekian, ini adegannya ngapain, oh scene 1 ngapain, scene 2 ngapain, kayak gitu. Dibuat petunjuk biar gak keluar jalur. Ada lagi selanjutnya ada yang namanya schedule. Nah, schedule ini adalah jadwal. Bentuknya hampir sama dengan
storyline berbentuk tabel-tabel. Ya, ini juga versinya juga sangat banyak. Ini sudah saya sederhanakan biar enak, biar mudah kalian pahami. Next ya. Nah, di sebelah kiri saya ada keterangannya, ada proses produksi. Apa sih proses produksi itu? Ya, bisa kalian lihat juga bahwasanya itu adalah proses pembuatan sebuah karya atau konten, atau kalau kita lebih ke video berarti pembuatan sebuah video. Jadi di situ kita bentuk visualisasi dari proses praproduksi. Ya. Next, yang terakhir ada yang namanya sebelah kiri juga ya. Nah, bisa dilihat kan tulisannya ada post atau pasca produksi, adalah bentuk dari proses finishing. Jadi kita melakukan finishing, editing, setelah itu kita evaluasi, terus kita revisi, sudah selesai. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sebelah kiri juga sudah saya siapkan, ada gambar anak-anak ketika melakukan proses pra atau pre-produksi. Jadi mereka merapatkan barisan untuk menuangkan ide-ide dan gagasan mereka. Nah, ada lagi proses ketika mereka produksi ya. Dilihat di sini ya, di sebelah kiri saya ada seorang kameramen sedang mengambil gambar dari seorang pemeran atau talent. Dan yang terakhir ada proses editing. Nah, ini juga ada seorang editor sedang melakukan proses editing sebuah video. Nah, selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan ke kalian, bahwasanya kalian kan para pemuda nih anak-anak ya. Kalian harus apa? Mengamati, fahami, mainkan logika kalian. Dan yang terakhir, visualisasikan dalam bentuk sebuah karya. Entah itu karya bisa berupa media cetak atau media rekam, atau dengan karya apapun. Ingat ya, diamati terlebih dahulu, difahami, dimainkan logikanya atau berimajinasi, dan yang terakhir adalah divisualisasikan dalam bentuk sebuah karya. Ingat, belajar paling efektif adalah belajar dengan cara memahami. Pahami materinya, pahami pelajarannya, jelaskan dengan versi kalian masing-masing. Itu akan jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan dengan materi alur produksi multimedia? Sudah mengerti kan seberapa pentingnya alur produksi multimedia? Nah, untuk tugas kalian ya, tolong dan silakan kalian mencari atau menghubungkan kegiatan kalian yang ada di rumah yang sesuai dengan alur produksi multimedia. Sangat banyak, contohnya ada mungkin memasak, ada bersih-bersih, itu adalah suatu proses alur produksi multimedia ya, seperti itu. Nah, untuk materi yang saya berikan mungkin bisa di-download di link di bawah ini nanti ya, ada linknya, silakan di-download. Dan mungkin nanti kalau sudah saya upload di YouTube, pasti saya juga sertakan link di deskripsi YouTube channel saya. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan.